Shalom sahabat Bahana. Selamat datang di program acara Hati Gembala. Dengan tajuk acara Bapak Menjawab bersama Bapak Gondo Wijoyo. Ajukan pertanyaan sahabat Bahana melalui live chat, kolom komentar, atau bisa juga WhatsApp. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi YouTube Bahana Channel. Selamat mengikuti acara. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut Bapak Gondo Wijoyo. Para sahabat doa, para sahabat Bahana, dimanapun kalian berada, salam sejahtera, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun sekarang ini sudah berubah, tidak lagi pada pandemi tapi endemi, tetap jaga kesehatan, ya, tetap roh tubuh jiwa, ya, itu dijaga seimbang, ya. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, yaitu kita ini yang menyebut nama Yesus Kristus Tuhan, merendahkan diri, ya. Merendahkan diri ini harus dengan satu karakter yang baik, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, ya. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan ini, ya. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada satu tekad untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah, dari jalan-jalan yang tidak baik itu, kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bukankah ini yang dikehendaki oleh semua manusia di muka bumi ini? Ya, apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rindukan, Dia dengar dari surga. Dan Dia mengampuni seluruh dosa kita ini, serta memulihkan negeri mereka. Ini kerinduan hati kita semuanya. Oleh karena itu, kehidupan doa, merendahkan diri, dan berdoa itu sangat penting. Amin. Baik, pertanyaan yang pertama dari Markus di Blitar. Bagaimana kita dapat menjadi gembala yang baiknya? Gembala ini harus panggilan, harus dipanggil betul-betul. Nah, supaya dipanggil ini ada kerinduan dalam hati kita, dalam hidup kita ini. Ada kerinduan untuk menjadi gembala. Dan kerinduan ini diresponi oleh Tuhan dengan menyatakan panggilannya sebagai gembala. Dan saudara menjawab iya dengan panggilan itu. Nah, setelah itu Tuhan itu akan mendidik, ya, kita ini dengan memperlengkapi apa yang ada dalam panggilannya itu. Karunia-karunia Roh Kudus itu dicurahkan untuk saudara bisa menjadi gembala yang baik, ya. Gembala yang baik, oh pasti harus ada panggilan. Dan dipanggil itu karena apa? Karena kerinduan. Kerinduan itu terjadi karena kehidupan doa saudara, karena kehidupan, ya, kehidupan firman-Nya, dan karena kehidupan ibadah dan kehidupan pelayanan saudara. Amin. Dari Rijaltri di Batam, bagaimana memastikan panggilan atau karunia Tuhan? Terima kasih, Pak. Ya, kalau dipanggil itu seperti terus muncul kerinduan-kerinduan untuk memenuhi panggilan itu. Ya, merasa bahwa ini Tuhan sedang menetapkan isi hatinya pada kita ini. Ya, itu tentu lewat kehidupan doa saudara, lewat kehidupan firman, kehidupan ibadah, dan kehidupan pelayanan saudara. Ya, hari makin hari
itu saudara merasa betul-betul akan panggilan itu, ya. Atau karunia Tuhan, ya, di dalam pelayanan saudara bisa melakukan sesuatu yang baik, yang bijaksana, yang berguna untuk orang lain. Nah, di situ karena ada karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan pada saudara, ada hasil-hasil yang positif, ya, di dalam pelayanan saudara. Ada buah-buah di dalam pelayanan saudara. Itu pasti ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Amin. Dari Elvi di Pontianak, ya. Bagaimana cara melayani melalui digital masa menjangkau milenial dan anak sekolah minggu, ya. Ya, melalui digital ya saudara harus belajar, saudara harus mengerti langkah-langkahnya, ya saudara harus tahu, harus siap dengan teknik digital itu, ya. Dan di situ saudara bisa mengembangkan, ya, untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Harus belajar sungguh-sungguh, harus cerdas kalau lewat digital itu, ya, karena media digital itu akan mempercepat, akan mempermudah, ya, tapi tetap saudara harus memberikan penjelasan dalam mengeterapkannya. Amin. Dari Meliana Indayani Wiono, ya, di Surabaya, seorang gembala tidak bisa melihat domba yang tersesat atau disesatkan orang lain, tapi domba ini lari ke gembala lain yang mengajarkan teori kemakmuran. Dia sering ke gereja lain yang memberi sembako, dan dari Senin sampai Minggu ada gereja yang mengumpulkan mereka diberi sembako kalau rajin datang. Saya bantu membesuk domba tersebut, ya, tapi tetap begitu ikut komunitas gereja itu, apa kita biarkan atau lepas? Itu kan domba Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang beracara menurut saya. ya, keadaan domba ini ya seperti itu. Oleh karena itu seorang gembala memang harus ada komunikasi yang baik dengan domba. Seorang gembala itu harus bisa memahami, harus bisa mengetahui situasi kondisi pada domba-dombanya. Ya, seorang gembala itu harus menjalin hubungan dengan domba-dombanya. Ya, memang kalau dombanya itu ratusan sampai 1000 lebih, ya ini memang masalah. Maka gembala itu harus punya staff-staff, harus punya wakil-wakil, harus punya orang-orang yang ditunjuk, didoakan, ya, yang direkrut betul untuk melakukan penggembalaan dengan baiknya. Nah, kalau domba dikatakan tersesat, ya, itu persoalannya sekarang ini, ya, banyak firman yang disampaikan lewat mimbar itu yang ada unsur kepentingan pribadi, itu ada unsur duniawi, itu ada unsur untuk menyenangkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya, itu yang membuat domba itu bisa tersesat, gitu. Tapi firman yang tegas betul-betul, yang sudah dipersiapkan, yang konseptual, yang memang ada yang tekstual, tapi berlanjut kepada konseptual, ya, berlanjut lagi pada kontekstual, dan berlanjut lagi pada faktual, dan ada pewahyuan-pewahyuan baru oleh Roh Kudusnya yang mengajarkan setiap kata firman Allah. Ini akan membekali domba itu, supaya domba itu berjalan sesuai dengan apa yang dirancang oleh Tuhan Yesus. Ya, supaya domba ini masuk dalam rancangan Tuhan yang pasti lewat firman-Nya. Amin. Dari Andreas di Bandung, bagaimana seharusnya seorang Kristen
mengatasi persoalan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lalu, baik sebelum atau sesudah keselamatan. Ya, seorang Kristen yang mengalami melakukan dosa, dia pasti merasa bersalah. Ya, perasaan bersalah. Ya, itu sebetulnya awal daripada pertobatan. Dia merasa ini salah, ini keliru, ini tidak baik, ini dosa. Ya, nah dari situ dia mengaku dosa itu lewat kehidupan doa. Ya, baik kalau dia penyesalannya itu dia sampaikan pada seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, pendoa yang sungguh-sungguh, atau pendeta yang sungguh-sungguh dekat dengan dia, sampaikan untuk didoakan. Kalau tidak, ya sudah berdoa sungguh dalam nama Yesus, putuskan semua rasa bersalah, minta pengampunan betul-betul. Ya, percaya Roh Kudus menolong kita. Tapi harus dibangun lewat kehidupan doa berikutnya, lewat kehidupan firman, lewat kehidupan ibadah, lewat kehidupan pelayan. Dibangun terus. Ya, kalau toh muncul lagi dosa, tolak keras, harus punya tekad untuk melepaskan semuanya itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti perasaan bersalah itu selesai, saudara. Dari Rebeka di Tangerang, Banten, saya melayani komunitas secara online, khususnya melalui 2 akun di Facebook. Saya mencoba mengisi kebutuhan mereka melalui berbagai macam pelajaran sebagai garam dan terang. Bagaimana melakukan pelayanan tindak lanjut yang efektif, ya, lewat online baik, benar, ya, itu efektif, ya, itu langkah-langkah yang bagus, cepat, ya. Tetapi perlu juga komunikasi, 2 orang, 2 pihak ini komunikasi, ya. Perlu juga saatnya ada pertemuan supaya bisa mendoakan, supaya bisa berdoa bersama-sama, ya. Baik. Dari Roski di Kediri, kendala awal apa yang Bapak alami ketika memulai melayani pekerjaan Tuhan? Wah, kalau kendala banyak, ya. Tapi yang paling penting, ya, di bawahnya saya ini masuk di dalam sekolah kehidupan, masuk dalam sekolah kehidupan. Di situ Tuhan mendidik iman saudara, iman saya ini, supaya saya ini di bawahnya saya itu mengalami berbagai macam hal, ya, diberikannya firman pada saya sehingga saya bisa mengalami logos itu menjadi rema dalam hidup saya. Saya mengalami pertolongan Roh Kudus, saya mengalami tuntunan Roh Kudus itu, ya, dalam sekolah kehidupan itu dididiknya saya ini, ya, padahal dibanting juga saya ini, ya, diprosesnya saya ini supaya roh jiwa saya itu menjadi dewasa betul, ya. Karena orang yang dewasa, imannya dewasa, itu menghadapi persoalan itu merupakan pembelajaran buat dia. Bukan mereka akan merupakan pukulan buat dia, tapi pembelajaran untuk naik lebih tinggi lagi. Ya. Tapi ketika saya mengalami, ya, berbagai kendala itu, saya tetap berdoa. Saya tetap merenungkan firman, ya. Saya datang pada teman hamba Tuhan, saya bercerita, saya didoakan bersama-sama. Itu saya lakukan. Ya, saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang berhasil dan saya meneladaninya. Amin. Dari Rebeka Kestab di Tangerang. Sekarang ada banyak peluang untuk mendengarkan khotbah secara online, betul, dan mengikuti acara ibadah dari berbagai denominasi, betul.
Kalau gereja sendiri tidak menjawab kebutuhan jemaat, maka banyak jemaat akan hilang. Untuk mengantisipasi hal ini, program seperti apa yang sebaiknya diciptakan oleh gereja? Saya seringkali membahas ya, gereja itu sekarang harus bisa melihat ada pergerakan-pergerakan yang luar biasa, ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa, ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi di anak-anak sekolah minggu, di kaum muda, di remaja, ya, di orang tua. Ya, ada banyak hal di mana gereja itu harus tahu keadaan itu, dan gereja harus mempersiapkan ibadah itu untuk menjawab kebutuhan mereka. Gereja harus mempersiapkan firman untuk melandasi kehidupan mereka. Gereja harus bertanggung jawab untuk membangun rohani mereka lewat firman-Nya, ya, lewat liturgi-liturgi yang dipersiapkan, ya, yang jangan hanya mengarah kepada kepentingan duniawi, kepentingan jasmani ini, tetapi mengarah kepada apa yang Tuhan rancang itu. Itu yang paling penting, ya. Gereja memang harus melihat perkembangan-perkembangan dan menyesuaikan dengan apa yang ada, ya, yang apa yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu. Amin. Dari Rama di Jakarta Timur, bagaimana seorang anak sekolah minggu berbahasa roh, padahal mungkin pemahamannya akan Tuhan belum dalam. Ya, mesti dibina, mesti dibimbing, ya, diberikan pengertian apa itu Roh Kudus, ya, bagaimana apa itu karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana memfungsikan Roh Kudus itu, apa itu bahasa roh, ya, dan selanjutnya ini harus diajarkan dan harus dibimbing karena dia seorang anak, ya. Anak ini perlu dididik, perlu dibimbing, ya. Kalau dia sudah bisa berbahasa roh, ya, tinggal kita ini menuntun jalan-jalan hidupnya selanjutnya. Amin. Dari Yani di Sigi, apa makna lahir baru yang sebenarnya? Ya. Makna lahir baru yang sebenarnya ini adalah kehidupan yang lama itu ditinggalkan, dilepaskan, diputuskan, dibuang semuanya, masuk dalam kehidupan yang baru, ya, masuk dalam kehidupan firman yang diajarkan oleh Roh Kudusnya, lebih dalam lagi, kehidupan yang baru, lahir baru, maka ada buah-buah roh itu keluar dari kehidupannya. Makna lahir baru yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang lama itu menjadi baru, ya, yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan yang dirancang oleh Tuhan, ya, satu kehidupan yang lebih melekat lagi kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dari Yuni di kota Palu, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menginjili rekan yang ateis, ya. Pertama, saudara harus berdoa, bahwa namanya sebut di dalam doa, ya. Persiapkan dengan kehidupan doa, persiapkan dengan kehidupan firman itu, ya. Nah, ceritakan, ya, bahwa semua orang itu pasti rindu keselamatan kekal, ya, pasti, ya. Semua orang jalan hidup ini ada dalam perjalanan waktu. Waktunya selesai, ya, terjadi. Apakah usia 30 putus, ya bisa, 40, 50, 60, 70, 80 putus bisa. Mau kemana? Ini, ya, yakinkan pada mereka bahwa langit bumi dengan segala macam isinya itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudusnya ini. Ajarkan itu kepada
mereka semuanya. Ya, amin. Pertanyaan berikutnya dari Rina di Malang. Pak Gondo, misi gereja yang bagaimana yang relevan di zaman yang semakin cepat bergulir ini? Ya. Misi gereja yang relevan adalah mempersiapkan domba itu untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Misi gereja yang relevan di akhir zaman ini adalah mempersiapkan semua domba itu ya untuk menerima keselamatan kekal dan sampai perjalanan menuju pada kesempurnaan di sorga itu. Misi gereja yang relevan di akhir zaman ini adalah membawa domba itu untuk mengerti dan masuk dengan apa yang dirancang oleh Tuhan. Rancangan Bapa Surgawi ini harusnya diketahui betul, dan kita harus masuk pada rancangan Bapa itu. Misi gereja yang relevan di akhir zaman ini itu adalah membawa domba ini dalam kekudusan yang sesungguhnya, hidup benar, kudus di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Itu. Amin. Dari Luna di Bandung. Menurut Bapak, mengapa Tuhan selalu memberikan ujian kepada orang yang hidupnya justru sangat dekat pada Tuhan? Saya merasa hal itu sedikit tidak adil. Satu-satunya jalan untuk membawa pertumbuhan rohani yang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Tuhan, satu-satunya jalan ya untuk mendewasakan seseorang, satu-satunya jalan untuk membawa seseorang ini hidupnya betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah lewat proses, lewat ujian, lewat proses. Ini proses ini satu-satunya yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami proses-proses ya ujian-ujian itu, terimalah. Terimalah. Tetaplah bersyukur, tetaplah merendahkan diri, tetaplah berdoa, mencari wajah Tuhan, ya. Tetaplah beribadah, tetaplah merenungkan firman, tetaplah melayani, tetaplah ya terus berjalan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Dihadapi semuanya ini. Amin. Dari Ina di Tangerang. Saya dan rekan saya bersama ingin membuat suatu komunitas yang isinya single Kristen. Ya. Bukan single parent ya, single Kristen. Tujuannya agar anak-anak Tuhan dapat berpasangan dengan anak Tuhan. Oh, itu maksudnya. Menurut Bapak yang harus kami kuatkan apa dari awal? Terima kasih. Ya, sebaiknya memang anak-anak Tuhan ini berpasangan dengan sesama anak Tuhan. Ya, sebaiknya ya itu ya, karena mereka akan melahirkan keturunan yang baik juga ya. Karena mereka bisa menjadi garam dan terang untuk yang lainnya ya. Karena mereka bisa menjalani hidup ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Karena mereka bisa bersama-sama menghadapi ya dalam segala persoalan yang terjadi. Karena mereka akan bersama-sama ya seperti berpacu dalam melodi ya, berlari bersama-sama ke arah surga itu. Amin ya. Dari Triani di Medan. Apakah saya dapat dikatakan batu sandungan bagi orang lain karena saya berusia 30 tahun namun saya belum menikah? Loh, ya, menikah ini ada yang usia 40 belum menikah, ada yang usia 50 baru menikah. Ya, banyak bergaul ya. Ya, banyak berteman, banyak berkomunikasi. Ya, nggak ada usia menjadi batu sandungan. Nggak ada. Usia saya 74 tahun. Dan 7 tahun setengah yang lalu istri saya dipanggil pulang ke sorga lebih dulu.
Ya, saya tetap bergaul ya dengan keluarga-keluarga. Nggak ada kata batu sandungan, nggak ada. Ya, sikap hidup kita yang lembut, yang manis, yang sikap hati yang bijaksana, yang dilandasi oleh kehidupan doa, kehidupan firman, kehidupan pelayanan, kehidupan ibadah kita, itu tidak mengenal batu sandungan. Ya, batu sandungan itu kalau kita jadi batu sandungan betul, enggak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Waktunya sudah habis. Saya berdoa biarlah Roh Kudus ini yang memberikan pengertian yang lebih dalam, yang menjawab semua persoalan saudara dengan sungguh-sungguh baik. Dan saya berdoa biar Bapa, Yesus dan Roh Kudus memberkati saudara, menuntun jalan-jalan hidup saudara kepada kebenaran firman Allah, kepada jalan-jalan yang sudah dirancang oleh Bapa Surgawi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.